حي على الفلاح. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, kita baru saja mendengarkan satu penyampaian yang luar biasa dari akhina al-muhtaram al-mukarram Dr. Kiai Haji Hidayat Nur Wahid hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau telah menyampaikan kepada kita berbagai informasi yang sangat penting untuk kita semua, wabil khusus hal-hal yang berkaitan dengan perjuangan kita di dalam membela agama, bangsa dan negara. Nah, karena itu di sini saya ingin menyampaikan juga di hadapan semua kawan-kawan yang hadir pada malam hari ini, kita kumpul di kota suci Makkah Al-Mukarramah, bahwa kami dari Front Pembela Islam, bahkan juga dari GNPF Ulama, begitu juga PA 212, kita ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, yaitu kami mendukung sepenuhnya, yaitu perjuangan kawan-kawan PKS dari Partai Keadilan Sejahtera di dalam upaya mempertahankan, yaitu TAP MPR maupun MPRS yang selama ini merupakan pilar daripada pertahanan dan ketahanan bangsa Indonesia. Teristimewanya terkait dari TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan penyebaran paham komunisme, leninisme, marxisme. Larangan PKI, yaitu pembubaran PKI dan larangan PKI untuk didirikan kembali. Bahkan juga sudah dituangkan juga dalam KUHP pasal 107, yaitu item A, B, C, D dan seterusnya. Karena itu, untuk itu kami memberikan dukungan sepenuhnya kepada kawan-kawan PKS dan juga anggota DPR MPR yang lainnya yang sejalan yang memperjuangkan persoalan ini. Jazakumullahu khairan jazak. Yang kedua, kami juga mendukung sepenuhnya upaya PKS di dalam menggolkan rancangan undang-undang KUHP. Karena memang KUHP yang lama itu, sebagaimana tadi sudah kita mendengarkan keterangan, itu sudah peninggalan penjajah Belanda, yang di Belanda sendiri sudah tidak dipakai. Lagi pula juga banyak isinya sudah tidak relevan lagi dengan zaman kita sekarang ini. Nah, karena itu kita dukung sepenuhnya perjuangan kawan-kawan PKS untuk terus bagaimana menggolkan, yaitu RUU KUHP yang sempat tertunda. Nah, kemudian ketiga, kami juga mendukung, yaitu upaya kawan-kawan PKS di parlemen kita, di DPR RI, untuk menggolkan rancangan undang-undang perlindungan ulama atau perlindungan tokoh agama. Karena memang walau bagaimanapun juga agama apa saja dan tokoh agama manapun tidak boleh dinistakan, tidak boleh dinodai. Justru kalau penodaan agama itu dibiarkan, itu bisa mengantarkan kepada disintegrasi bangsa, kepada perpecahan. Karena itu kepada kawan-kawan PKS terus berjuang, kami memberikan dukungan sepenuhnya. Nah, kemudian yang keempat, kami juga memberikan dukungan, yaitu sepenuhnya kepada kawan-kawan PKS, begitu juga kawan-kawan anggota parlemen yang lainnya. Yang belakangan kami sudah mendengar dari sejumlah berita, barusan juga kita mendapatkan informasi dari Dr. Hidayat, yaitu mendukung sepenuhnya tentang upaya pembentukan pansus Jiwasraya Gate. Karena ini Jiwasraya Gate ini bukan persoalan kecil, ini menyangkut uang negara 49 triliun. Ini harus tahu ini kemana, kenapa. Jadi siapa yang terlibat sebagai penjahatnya, ya tentu harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Karena itu kami minta kepada Dr. Hidayat Nur Wahid, dukungan kami ini bisa disampaikan kepada kawan-kawan PKS yang ada di parlemen, begitu juga
kepada kawan-kawan lain yang sejalan dengan kita untuk memperjuangkan ini. Dan yang kelima, kami juga mendukung, tadi ada hal yang sangat menarik dan istimewa yang disampaikan oleh Dr. Hidayat Nur Wahid. Kami mendukung upaya kawan-kawan PKS untuk menolak pemindahan ibu kota. Nah, karena memang pemindahan ibu kota ini, kalau alasannya hanya karena Jakarta macet dan banjir, ini alasan naif. Nah, macet dan banjir itu bukan alasan untuk pemindahan ibu kota. Waktu jadi wali kota di Solo katanya menangani macet dan banjir di Jakarta, kalau jadi gubernur mudah-mudahan. Tapi begitu sudah jadi gubernur katanya nanti kalau jadi presiden, nah itu baru bisa mengatasi. Setelah jadi presiden bukan mengatasi, malah mau pindahin ibu kota. Jadi ya kawan, yang ingin saya sampaikan kenapa kita mendukung upaya perjuangan PKS untuk menolak pemindahan ibu kota. Sekali lagi saya sampaikan di sini. Alasan pemindahan ibu kota hanya karena alasan banjir dan macet itu alasan yang sangat naif. Karena apa? Kenapa kita perlu untuk mempertahankan ibu kota? Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hidayat Nur Wahid, ya, dan beliau sampaikan alasannya sangat argumentatif. Ibu kota Jakarta ini merupakan kota sejarah. Ini ibu kota ini bukan sembarang ibu kota. Jakarta ini kota sejarah, kota perjuangan, kota proklamasi. Nah, jadi kita khawatir pemindahan ibu kota itu justru menjadi pengaburan sejarah. Nah, padahal ibu kota Jakarta itu menyimpan berjuta, yaitu daripada peristiwa bersejarah sepanjang daripada sejarah Nusantara. Baik dari sebelum penjajah datang, saat penjajah kita, sampai penjajah itu meninggalkan kita punya yaitu negeri. Jadi sekali lagi Jakarta ini bukan sekedar bukan sekedar suatu kota yang dijadikan ibu kota karena dilihat dari segi geografisnya saja, tapi menyimpan yaitu daripada sejarah yang luar biasa bagi lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga membangun ibu kota baru itu perlu biaya yang besar, ratusan triliun, bahkan mungkin bisa ribuan triliun. Dari mana utang kita saja belum jelas mau dibayar kapan ya kawan. Nah, ditambah lagi apa? Ditambah banyak masyarakat Kalimantan sendiri menolak pemindahan ibu kota tersebut ya kawan. Karena mereka juga takut kalau ekosistem ekologi di tempat mereka juga terganggu. Nah, di samping itu secara sosiologi masyarakat Jakarta saat ini, khususnya masyarakat Betawi sebagai penduduk asli, itu sudah berbaur dengan para pendatang dan udah nggak ada lagi tuh istilah pendatang, pribumi, nggak ada. Untuk menciptakan satu ibu kota yang masyarakatnya berbaur dengan para pendatang nggak mudah ya kawan. Karena itu Jakarta ini heterogen yang sudah hidup. Kalaupun Jakarta mau diluaskan, ya silakan saja diluaskan jadi megapolitan, ditambah dengan Bekasi, Bogor, Tangerang, saudara Depok, silakan menjadi sebuah megapolitan. Nah, jadi bukan dengan dipindahkan ibu kota. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Hidayat Nur Wahid, dan tolong sampaikan kepada kawan-kawan untuk terus memperjuangkan dan kita memberikan dukungan penuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu yang ingin kita sampaikan di sini, 5 poin tadi. Jadi sekali lagi saya ulangi. Pertama, kami di sini memberikan dukungan sepenuhnya kepada kawan-kawan di Partai Keadilan Sejahtera untuk mempertahankan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan PKI, larangan penyebaran paham komunis, leninisme dan marxisme. Kemudian yang kedua, mendukung sepenuhnya upaya PKS untuk menggolkan RUU KUHP. Begitu juga yang ketiga, yaitu upaya PKS untuk menggolkan RUU perlindungan ulama atau perlindungan tokoh agama. Dan yang keempat, kami juga memberikan dukungan sepenuhnya di mana agar PKS dan partai-partai yang lainnya membentuk pansus Jiwasraya Gate agar itu bisa diselesaikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan yang terakhir, yang kelima, kami mendukung upaya PKS yaitu terkait penolakan pemindahan ibu kota. Nah, sekali lagi kami berikan dukungan sepenuhnya dan kami doakan selalu. Nah, dari kota suci Makkah ini semoga PKS tetap selalu bersama rakyat, bersama umat, dan tetap selalu konsisten istiqamah untuk membela agama, bangsa, dan negara. Terima kasih banyak. Jazakallah khair. Kita baca surat Al-Fatihah untuk agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi perjuangan kita semua, khususnya memberkahi perjuangan kawan-kawan di Partai Keadilan Sejahtera, agar partai PKS ini insyaallah bisa menjadi hizban thayyiban shalihan mubarakan makmuran faizan nagihan saliman nafi'an للدين والأمة والدولة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم
bisirril Fatihah.